Kita sudah belajar tentang bagaimana cara menggunakan controller, routing, view, tapi kita belum menyentuh yang namanya model. Tetapi model akan sangat cepat sekali ketika kita belum membahas yang namanya DB pesat, ya. Pertama, coba dulu Anda perhatikan pada .env file. .env file yang ada di root directory, di mana ini tidak boleh diekspos di public, ya. Nah, jadi nanti ketika Anda host ini website ke production, pastikan bahwa file .env ini tidak bisa dilihat oleh publik. Kurang lebih seperti itu. Karena apa yang ada di sini itulah semua informasi yang terkait dalam internal aplikasi kita. Seperti misalnya mail credential, AWS credential jika misalnya menggunakan AWS, atau bahkan session database bahkan ada di sini. Nah, coba kita perhatikan pada DB database. Dan jika Anda perhatikan juga, dia itu by default akan menggunakan SQLite. Namun pada episode pertama, jika Anda ingat bahwa saya di sini memilih menggunakan MySQL karena ini yang familiar bagi kita semua gitu. Nah, oleh karena itu, saya ingin menunjukkan sekarang di mana database-nya. Itu harusnya ada di database project. Karena pertama kali dia membuatkan database itu sesuai dengan nama project kita. Karena nama kita projectnya itu project, ya makanya dibuatnya project. Nah, perhatikan, Anda mungkin bertanya, dia mempunyai 3 migration, tetapi kenapa sekarang kok banyak kali? Ya kan, itu terjadi hanya karena pada dasarnya ada migration yang dibawanya by default. Nah, mungkin ini akan menjadi pelajaran baru lagi karena Anda belum saya beritahu tentang migration. Migration ini adalah alat yang memudahkan kita menambah field baru, membuat table baru tanpa menyentuh database GUI-nya, kurang lebih seperti itu. Atau ketika kita tidak berbicara GUI, berbicara tentang yang namanya command line di MySQL. Anda jika tahu MySQL itu kan pada dasarnya hitam putih. Nah, GUI itu memudahkan kita untuk mengakses mereka semua untuk membuat data segala macam. Nah, migration ini dia bisa memudahkan kita untuk membuat table. Contohnya seperti ini. Schema create user itu artinya membuat tabel users. Kemudian di sini kita beri dia field, apa saja fieldnya. Kalau misalnya itu integer, maka Anda buat integer. Kalau misalnya itu big integer, maka Anda buat big integer. Ketika itu datetime, maka Anda buat datetime. Ketika itu timestamp, maka Anda buat timestamp. Karena name kebetulan string, maka dibuat di sini string. Perhatikan, kenapa ada 3 migration di sini, yang semuanya itu pasti membuatkan tabel. Tetapi yang di sini itu banyak sekali. Itu terjadinya karena pada satu migration ini ada beberapa migration. Maksudnya gini, di sini ada beberapa create schema, ya. Kalau misalnya schema create itu artinya membuat tabel baru. Jika kita lihat di sini ada schema untuk membuat password reset token. Nah, schema create untuk session. Anda tahu pada dasarnya ini dulunya dipisah. Namun sekarang itu disatukan ke dalam satu file hanya karena memang jarang dikotak-atik gitu. Sehingga keputusan ini memang harusnya saya juga setuju secara pribadi sehingga tidak mesti dipisah juga bisa gitu. Nah, session dulunya Laravel itu akan menggunakan file session, yang artinya semua session akan tersimpal di dalam dulunya ya file di dalam storage ini. Nah, tetapi sekarang karena di Laravel 11 itu sudah by default menggunakan session drivernya adalah database, sehingga dia membutuhkan satu migration yang namanya session atau table yang namanya session. Makanya di sini dibuat table session juga. Sehingga jika Anda perhatikan pada database kita ada di sini yang namanya password reset token, session, users. Dan migration ini adalah file migration kita. Ditunjukkan dia kita mempunyai migration berapa gitu. Nah, ada job di sini. Ada di sini job batch. Itu terjadi hanya karena jika Anda perhatikan pada create job ini ada juga beberapa migration dan seterusnya seperti itu. Nah, mungkin Anda tidak akan menyentuh ini untuk saat ini karena ketika memang Anda tidak memakai queue dan segala macamnya, justru ini tidak akan dibaca gitu. Terlebih lagi ketika Anda menggunakan Redis misalnya, maka ini akan tidak terpakai. Ada cache di sini, yang mana jika Anda perhatikan di sini ada cache, logs, dan cache. Oke, intinya ini adalah migration untuk membuat table. Kemudian ketika ada yang mau di-alter, itu bisa juga dengan migration ini. Nanti saya akan tunjukkan cara-caranya pastinya. Nah, cuman untuk sekarang Anda harus tahu bahwa ketika Anda ingin membuat migration, caranya itu ya PHP, artisan, list, make. Maka Anda akan melihat di sini ada make migration. Ketika kita membuat migration artisan, make migration.
Dan pertanyaan selanjutnya adalah apa nama migrationnya. Kalau misalnya kita ingin membuat misalnya tabel artikel, maka Anda buat di sini create articles table. Kita enter, maka dia akan membuatkan migration untuk kita. Jika kita perhatikan pada migration, di sini akan ada create articles table. Nah, di sini saya akan coba contohkan pembuatan artikel apa saja. Pertama, ada yang namanya thumbnail, ya kan, untuk image biasanya. Dan apakah ini require atau tidak gitu. Kalau misalnya kita leave seperti ini, yang itu artinya bahwa tabel ini tidak boleh null. Kalau kita ingin memberi null label, maka di sini kita buat null label. Apalagi title. Kita butuh title di sini. Apakah ini require? Yes, karena memang setiap artikel kalau tidak mempunyai title, apa artinya gitu. Kemudian ada lagi yang namanya slug, di mana slug ini akan berfungsi untuk membuat URL kita lebih bagus. Contohnya, ketika misalnya ada judul artikel apa yang terbaru di Laravel 11. Nah, ketika titelnya seperti ini, maka slug-nya itu akan seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi ini adalah title, ini adalah slug. Nah, mungkin Anda juga sudah terbiasa dan familiar melihat slug ini ya di mana-mana. Jika dulu Anda pernah memakai WordPress, ya WordPress juga akan seperti itu. Bahkan kalau misalnya Anda buka detik.com, maka slug yang akan tampil, bukan ID. ID memang unik, tetapi slug ini juga mestinya unik, sehingga kita perlu buat di sini itu unique. Kurang lebih seperti itu. Kemudian apa lagi? Ada yang namanya itu teaser. Teaser itu bisa dibilang semacam description singkat sebelum user membaca lebih dalam artikelnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita buat teaser. Nah, teaser ini Anda bisa buat require, Anda bisa buat null label. Kemudian kita juga butuh di sini body, yaitu adalah konten dari artikel tersebut. Nah, jika Anda perhatikan, saya di sini buat teks. Itu hanya karena ya make sense kan. Kalau Anda mempelajari MySQL juga ada string, yaitu adalah varchar, ya teks, tidak ada limitnya. Atau adalah long text ya. Tapi kebiasaan kita memakai teks. Anda tentu bisa memakai long text jika memang sifatnya itu memang banyak sekali. Nah, setelah kita semua buat ya atau definisikan semuanya, maka selanjutnya kita akan lakukan migrate. Nah, perhatikan timestamp ini adalah cara untuk membuat created add and updated add. Nah, biasanya ini dibutuhkan di setiap tabel yang Anda punya, di mana created add akan membuat timestamp kapan data ini dibuat. Ketika updated add itu akan berganti atau update real time ketika ada data yang berubah. Kurang lebih timestamp itu seperti itu. Nah, sekarang saya akan pergi ke terminal lagi untuk melakukan PHP Artisan migrate. Ketika saya enter, maka dia akan langsung bilang di sini running migration dan yes, migrate down. Nah, ketika sudah down, apa yang terjadi di table plus? Maka di sini akan muncul yang namanya article table. Begitu juga seterusnya. Dan sekarang mungkin Anda berpikir, oh ya, kita lupa fill itu untuk meta description, misalnya seperti itu. Nah, oke, kita akan modifikasi di sini. String meta title. Itu yang pertama. Pastinya kita buat di sini null label. Kemudian sekarang kita migrate PHP Artisan migrate. Sayangnya itu tidak akan bisa. Karena ini akan sudah dianggap jadi. Nah, bagaimana cara kita memodifikasinya? Oke, kita bisa lakukan PHP Artisan migrate rollback. Menarik kembali, harusnya migrate. Ya, jadi artinya rollback ini menarik kembali tabel yang sudah masuk ke dalam database, sehingga sekarang kita bebas memodifikasinya. Nah, sekarang ini sudah termodifikasi. Begitu kita jalankan PHP Artisan migrate kembali, maka sekarang running migration, dan jika kita refresh di table plus, maka akan sudah ada meta title di sini. Oke, bayangkan dulu, saya akan rollback dulu untuk mencontohkan kepada Anda lagi bahwa sebenarnya ya PHP Artisan migrate saya buat di sini lagi ya, sehingga di database sekarang itu tidak ada lagi meta title, yang ada cuman default yang Anda lihat di sini. Nah, bayangkan data sudah banyak ya. Ketika data sudah banyak dan kita rollback, itu akan tidak sangat luar biasa karena data akan terhapus. Jadi hati-hati. Makanya kalau kita di production itu akan ada semacam peringatan bahwa ini ini sudah di production, apakah Anda yakin ada seperti itu kalau misalnya environment kita sudah diatur ke dalam production. Nah, ada cara yang namanya itu semacam alter table lah. Kita tambah sebuah kolom ke dalam tabel tersebut gitu. Nah, contohnya seperti ini. Bayangkan ketika seandainya kita memang lupa ada
Oh iya, meta title lupa. Tetapi data sudah banyak, kita tidak bisa rollback nih ya kan. Nah, yang kita lakukan adalah PHP artisan make migration kembali. Nah, kali ini namanya bukanlah create article stable, bukan. Tetapi add column meta title to articles table. Ketika ini kita enter, maka yang terjadi adalah dia akan membuatkan kita migration. Kemudian jika kita lihat, sekarang migrationnya langsung ke sini. Dan bahkan jika Anda perhatikan, dia juga tahu siapa tabelnya. Itu terjadinya karena di sini kita buat to articles table ya. Jika Anda perhatikan namanya baik-baik, to articles table berarti dia menganggap oh ya, saya ingin memasukkan atau menambah kolom ke dalam tabel artikel sehingga saya buatkan skemanya. Nah, tetapi ketika kita tidak buat ini to articles table, kita enter. Ya, memang migrationnya terbuat, tetapi dia tidak tahu siapa migrationnya. Sehingga untuk membuat prefix to article stable atau to user stable atau to comment stable itu sangat diperlukan ketika Anda malas menulis ini. Kurang lebih seperti itu. Karena di sini ada juga lagi schema down-nya. Dan di sini sekarang saya akan tambahkan string untuk meta title. Saya akan buat di sini new label. Dan sekarang kita pergi ke terminal PHP artisan migrate. Ketika sudah di-migrate, maka refresh akan ada meta title di sini. Tetapi permasalahannya adalah saya tidak mau dong meta title ini berada di akhir-akhir atau paling tidak sebelum inilah gitu. Jangan ini dibuat di tengah-tengah. Saya mau ini yang terakhir. Maka untuk itu saya akan lakukan PHP artisan migrate rollback. Ketika kita buat di sini PHP artisan migrate rollback, maka dia akan merollback migration yang terakhir kita migrate. Contohnya seperti ini. Saya akan rollback, maka yang di rollback adalah add column meta title, bukanlah article stable tadi. Tetapi kita lakukan sekali lagi, maka dia akan melanjutkan selanjutnya, yaitu adalah article stable. Jadi hati-hati ya untuk menjalankan rollback tersebut. Dan sekarang saya akan buat di sini after atau before ada juga, after ada juga. Jadi kalau after kita buat body karena kita ingin meletakkannya sebelum created at ini ya, atau sesudah body, maka di sini saya buat after body. Kalau Anda buat before tidak ada, saya hilaf. Dan sekarang saya akan buat terminal lagi untuk melakukan PHP artisan migrate. Dan di sini jika Anda perhatikan, column already exists. Nah, kenapa? Tapi kita udah rollback. Nah, jika kita perhatikan pada tabel artikel ini, ya kan, meta title ini tidak akan hilang. Kenapa tidak hilang? Dia akan tetap terus di situ kecuali Anda lakukan down-nya. Anda perhatikan, ini tidak kita sentuh tadi. Watch. Ketika seandainya saya akan pergi ke struktur ini untuk menghapus meta title ini. Bahkan untuk menghapus sebenarnya bisa juga ya di dalam migration ini tanpa Anda harus pergi ke GUI-nya. Nah, coba ini saya hapus dulu secara manual biar supaya cepat. Dan sekarang artikel sudah tidak mempunyai meta title. Dan after ini akan saya hilangkan kembali. Saya lupa tadi mencontohkan kepada Anda bahwa di sini kita perlu melakukan yang namanya drop column meta title. Sebenarnya ini jarang dipakai tapi ya udahlah untuk contoh saja. Biar Anda tahu bahwa ketika Anda lakukan migrate Anda tidak bisa rollback lagi. Alright, sekarang kita lakukan PHP artisan migrate. Maka column meta title sudah ditambah ke article stable. Refresh, maka dia muncul di sini. Kemudian sekarang saya akan lakukan rollback, migrate rollback. Dan sekarang harusnya dia akan hilang juga. Nah, disinilah waktunya kita menambah yang namanya after body tadi. Sekarang kita lakukan migrate kembali. Oh iya, di sini saya ada semacam alias migrate itu sama dengan PHP artisan migrate. Saya juga akan merekomendasikan alias ini kepada Anda biar Anda tidak terus-terusan melakukan PHP artisan migrate seperti ini. Ya, sehingga Anda lakukan migrate seperti ini juga sama hasilnya harusnya. Oke, sekarang sudah masuk dan kita akan lihat bahwa meta title sudah masuk di dalam body. Tetapi saya lupa bahwa kita juga butuh meta description, ya kan? Maka yang kita lakukan adalah PHP artisan migrate rollback. Lagi, kemudian sekarang kita akan buat di sini meta description after meta title. Apakah iya seperti itu? Apakah iya ini bisa berjalan? Iya harusnya. Tapi jangan lupa buat di sini dulu meta description. Saya akan menunjukkan cara lebih mudahnya nanti. PHP artisan migrate. Alright, jika sudah sekarang kita refresh di Firefox, maka jika Anda perhatikan sudah ada meta description dan sudah ada meta title.
Nah, cara lain untuk mendefinisikan after itu bisa juga dengan cara yang lebih mudah. Tetapi Anda harus eksplisit di sini. Kalau tadi kita buat namanya itu adalah add column meta title to articles table, kali ini kita tidak akan berbicara tentang kolom meta title saja karena ada meta description lagi di sini. Alright, saya akan buat di sini PHP artisan migrate rollback. Kemudian saya akan secara eksplisit dulu rename nama migrationnya add meta to articles table. Kemudian sekarang saya akan buat ini lebih baik dengan cara table after. Kemudian di sini kita bisa buat callback function dan ini bisa kita masukkan table tentunya. Dan table di sini kita masukkan itu string untuk title. Kemudian string untuk meta description. Ini harusnya meta title ya, bukan meta description. Nah, ketika Anda perhatikan di sini ada kuning, katanya di sini require parameter callback. Iya, dia kita buat after tapi tidak kita definisikan after apa. Sehingga di sini kita bisa buat body, koma, kemudian diikuti dengan function seperti ini. Oke, setelah itu maka sekarang di sini sudah oke. Dan oh ya, di sini saya lupa mengajarkan bahwa ketika kejadiannya dua kolom seperti ini bisa dibuat ke dalam array seperti ini. Maka di sini kolom dibuat. Tetapi sebenarnya tidak menggunakan array juga bisa karena di sini dia menggunakan sistem function get argument. Sehingga ini juga legal, ini juga legal. Ya, sekarang coba dulu kita lakukan migrate kembali. Dan nampaknya sudah bisa, kita refresh di Firefox, maka dia akan bertambah tepat di bawah body, which is very cool, ini yang kita mau. Oke, itu adalah migration di dalam Laravel. Jadi saya rasa untuk migration ini Anda juga sudah paham ya. Kalau misalnya tidak paham, silahkan ulang lagi videonya sampai Anda benar-benar paham. Karena ini sangat penting sekali untuk dipelajari. Oh iya, saya lupa satu lagi. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan di migration ini. Tapi yang paling penting itu adalah memodifikasi dan bahkan bisa menghapus juga. Yes, kita bisa menghapus dari sini secara manual. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam yang namanya production, terkadang GUI-nya tidak ada dan segala macamnya lah. Ada aja masalahnya, tapi kita bisa menggunakan tentu yang namanya migration. Contoh, saya ingin menghapus thumbnail ini misalnya. Oke, yang kita lakukan adalah PHP artisan make migration drop thumbnail in articles table. Kita enter. Maka sekarang harusnya jika kita lihat pada drop thumbnail ini, dia juga tahu bahwa kita ingin drop sebuah kolom yang namanya thumbnail dalam articles table, sehingga di sini kita bisa buat drop kolom thumbnail. Down tidak kita perlukan hanya karena memang kita ingin dropping kolom, bukan modifikasi dan segala macamnya. Alright, sekarang kita lakukan PHP artisan migrate, dan sekarang kita lihat maka thumbnail akan sudah hilang. Alright, very cool. Tetapi ingat, ini terjadi ya hanya karena Anda sudah mempunyai data di dalam database. Ya, artinya memang sudah banyak datanya sehingga kalau misalnya di rollback itu tidak akan sangat luar biasa. Bahkan jika kita berbicara tentang klien itu akan langsung marah kepada kita karena datanya hilang, ya kan. Nah, oleh karena itu cara-cara yang saya tunjukkan ini adalah beranggapan Anda sudah mempunyai data di dalam database dan itu memang tidak bisa dihapus. Sehingga ketika Anda lagi di development, Anda tidak saya rekomendasikan juga untuk melakukan ini. Apalagi misalnya data sudah ada tetapi memang belum di production atau belum live. Ya, artinya ini memang masih bisa dimodifikasi. Karena ini akan sangat banyak sekali nantinya file-filenya sehingga membuat developer selanjutnya setelah Anda nanti bingung melihatnya. Sehingga yang saya sarankan adalah langsung saja modifikasi. Contohnya di sini ada add column meta, ya kan, kita bisa tambahkan langsung di sana di articles table ini seperti itu. Kemudian thumbnail misalnya untuk di drop, ya ngapain gitu, langsung aja drop di sini. Kalau misalnya datanya belum ada, tetapi kalau sudah ada jangan coba-coba. So oleh karena itu sekarang saya bisa tentu menghapus apa yang ada di sini. Kemudian ini akan saya buat seperti ini kembali. Dan apa yang saya lakukan adalah apakah saya harus menghapus tabelnya dulu dan menghapus migration yang ada di sini? Sebenarnya bisa juga. Untuk contoh ini, kolom meta title atau meta to articles table sudah tidak ada sehingga kita bisa hapus. Yes, tetapi sebenarnya ini akan menjadi history dari dari migration yang kita buat, ya. Sehingga sekarang apa yang bisa kita lakukan? Data kita belum ada yang real di sini misalnya.
baik artikel, users, session dan segala macamnya tidak ada di sini. Oke. Yang bisa kita lakukan PHP artisan migrate ya, fresh, dan kita enter, dia akan drop semua tabelnya, dia akan buat lagi migrationnya, dia akan running migrationnya, dan semua itu sudah tidak ada masalah lagi harusnya. Dan jika kita perhatikan pada migration, dia sudah juga hilang di sini. Sebenarnya tadi jika kita tidak apa juga akan hilang harusnya di sini kalau saya tidak salah begitu ya. Karena apa yang saya lihat pada batch ini, tadinya dia 2, itunya karena kita mempunyai batch antar satu table gitu, sehingga sekarang dia sudah menjadi 1. Artinya kalau misalnya pun tadi tidak kita hapus dan kita lakukan yang namanya migrate fresh tadi, maka dia akan langsung mendrop semuanya, bahkan termasuk migration ini, dan di recreate-nya ulang. Kurang lebih seperti itulah guna fresh tadi. Sebenarnya ada banyak ya, ada lagi migrate refresh, yang mana ini akan melakukan rolling back semua migration dan running migrationnya. Tetapi refresh ini terkadang bisa menyebabkan error hanya karena bisa jadi itu tidak ada yang namanya drop column-nya, karena tidak semua developer itu menggunakan drop column. Drop column itu yang ada di sini contohnya. Ya, maksudnya down method, drop column pula. Maksudnya itu down-nya. Jadi ketika kita menambahkan tadi pertama kali meta description dan meta title, itu tidak kita gunakan down-nya, memang jarang digunakan. Tetapi jika Anda mau, itu sah untuk dilakukan. Nah, sehingga terkadang menggunakan refresh ini tidak sangat membantu kita ketika kita lihat ada error gitu. Dan itu sangat membuat bingung harusnya jika Anda pertama kali di Laravel. Sehingga ketika memang data tidak ada, Anda saya sarankan drop semua database-nya, kemudian recreate dengan cara PHP artisan migrate fresh. Alright, saya rasa untuk migration Anda sudah mengerti, dan bahkan ini bisa dibilang fresh migration episode yang dedikasi untuk migration harusnya ya. So, di episode selanjutnya saya akan mengajari Anda tentang bagaimana cara fetching data yang akan kita masukkan ke dalam database di episode selanjutnya. See you soon.